Bapak Ibu sekalian, juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia yang lain. Perkenalkan, saya Petrosina Waremra, alumni pelatihan LKLB Angkatan 59 dan guru SMA Kristen Rehobot Ambon sebagai moderator pada acara kita hari ini. Selamat datang dalam webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya dalam rangka merayakan Hari Perempuan Internasional dengan judul Perempuan dan Pendidik sebagai Pilar Perdamaian, Kesetaraan Gender dalam Membangun Kohesi Sosial. Webinar ini diselenggarakan oleh Masjid Istiqlal dan Institut Lemena, serta didukung oleh Templeton Religion Trust. Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia dan elemen kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Tetapi masih banyak tantangan yang membatasi perempuan, seperti akses terhadap pendidikan, pengambilan keputusan, dan diskriminasi berbasis gender. United Nations melalui berbagai kebijakan internasional seperti Beijing Declaration and Platform for Action tahun 1995 dan UNSCR 1325 tahun 2000 menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Kesetaraan gender tidak hanya mendukung keadilan sosial, tetapi juga menjadi faktor utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta perdamaian yang inklusif. Perempuan berperan penting dalam memperkuat toleransi, inklusi sosial, dan kohesi masyarakat, terutama di lingkungan yang beragam secara budaya dan agama. Kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama adalah hak universal yang harus dijamin bagi semua individu, termasuk perempuan, yang sering menghadapi diskriminasi berbasis agama dan ekstremisme. Untuk menciptakan masyarakat yang setara dan damai, perempuan perlu diberdayakan melalui pendidikan, guna mencegah konflik berbasis agama dan mempromosikan harmoni sosial. Pendidik memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai kesetaraan dan toleransi sejak dini, membentuk generasi yang lebih sadar akan pentingnya keadilan dan harmoni sosial, serta berkontribusi dalam membangun norma sosial yang lebih inklusif. Literasi keagamaan lintas budaya adalah pendekatan kreatif untuk membangun masyarakat toleran dan kohesif secara berkelanjutan. Melalui LKLB, perempuan dan pendidik berperan dalam mencegah konflik berbasis agama dan budaya dengan memanfaatkan modal sosial untuk mendorong dialog lintas agama, memperkuat kepercayaan, dan membangun komunitas inklusif. Webinar ini menyoroti peran perempuan dan pendidik sebagai pilar perdamaian melalui kolaborasi multi pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil, guna meningkatkan keterlibatan mereka dalam memperkuat kohesi sosial di berbagai tingkat. Pertama-tama, mari kita dengarkan sambutan dari Masjid Istiqlal. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Farid F. Saenong, MA, Voice of Istiqlal, dosen Fakultas Studi Islam di Universitas Islam Internasional Indonesia, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah sangat bersyukur kita bisa kembali bersama-sama berkumpul, bermuajahah walaupun secara online. Tentu kita ingin pertama berterima kasih menyapa Direktur Lemena, Bapak Matius Ho, yang banyak memberikan inspirasi pada kita semua terkait dengan isu-isu yang berkembang di dalam LKLB. Semoga kita semua sehat walafiat dan keberkahan perdamaian selalu bersama kita. Di bulan Ramadan yang insya Allah menambah keberkahan kita semua ini,
kita sangat bersyukur bisa melaksanakan satu kegiatan penting, ya, memperingati Hari Perempuan Internasional yang juga kemudian kita rangkaikan sebagai webinar pasca mengikuti LKLB yang sudah berlangsung sekian lama ini. Isu-isu perempuan adalah bagian yang juga tak terpisahkan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kami kembangkan di Masjid Istiqlal khususnya, apalagi setelah Imam Besar kemudian ditunjuk menjadi Menteri Agama Republik Indonesia, maka beberapa isu penting yang kita perjuangkan selama ini di Masjid Istiqlal insya Allah akan mendapatkan gaung yang lebih besar, baik di level nasional atau di dunia internasional. Dan tentu saja isu perempuan selalu menjadi bagian dari isu-isu toleransi, isu-isu perdamaian, dan isu-isu yang memang selalu kita perjuangkan. Di Istiqlal sendiri kami biasa dan sudah sangat lama misalnya mendudukkan atau mensejajarkan laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dan perempuan softnya itu kanan dan kiri, ya, tidak muka dan belakang. Itu adalah bagian dari cara pandang kita tentang bagaimana menempatkan secara sederhana kesetaraan gender. Ya, tentu saja bukan hanya itu ekspresi kesetaraannya, tetapi paling tidak sudah memberikan sebuah simbol yang sangat kuat bahwasanya nilai-nilai seperti ini memang mesti diperjuangkan. Selain itu, juga atas ide Imam Besar dan Menteri Agama sebelumnya, kita membuka secara khusus pendidikan kader ulama perempuan, ya. Jadi di program pendidikan kader ulama sudah ada yang reguler, ya, sudah ada juga perempuan yang mengikutinya, tetapi secara spesifik memang kita membuka kelas khusus di mana semuanya memang semua partisipan adalah perempuan, agar memang memberi kesempatan yang lebih besar kepada perempuan untuk mendapatkan pendidikan-pendidikan khusus, ya, khususnya pendidikan keulamaan yang relatif sangat sulit kita dapatkan bandingannya di tempat lain atau di negara lain. Tentu ada beberapa tempat yang sudah melaksanakannya. Namun kami sedikit beruntung karena gaungnya yang juga cepat membahana begitu. Al-Azhar di Kairo sana bahkan telah memulai juga mengikuti strategi kita memberikan kesempatan seluas-luasnya dan secara khusus kepada perempuan sebagai program afirmasi kita agar perempuan selalu mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini diikuti oleh Al-Azhar di Kairo dengan mengimitasi program yang kami lakukan di Masjid Istiqlal. Di samping itu, isu perempuan, kesetaraan gender adalah isu yang secara akademik menjadi salah satu interest dari Imam Besar atau Menteri Agama. Karenanya adalah kepentingan kita bersama, ya, adalah kepentingan besar untuk terus ikut menyetujui, menyuarakan, mengadvokasi isu-isu keadilan gender, kesetaraan gender dalam konteks apapun. Sehingga webinar kita kali ini mendapatkan momentumnya, ya, di dalam memperingati Hari Perempuan Internasional, agar kita semua, laki-laki dan perempuan, seluruh bangsa, seluruh umat manusia, insya Allah bisa mendapatkan kesadaran yang sama, sehingga tidak perlu lagi ada kasus-kasus atau isu-isu yang mendiskreditkan siapapun atas nama seksualitas atau atas nama perbedaan gender. Semua seharusnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam mencapai cita-citanya semua. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman di Lemena yang juga mengkoordinir pelaksanaan acara ini. Terima kasih juga pada Temple Trust Religion yang selalu ikut mendukung
berbagai kegiatan kolaboratif kita ini. Saya kira itu, terima kasih atas dukungannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Farid M. Saenong MA atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Institut Lemina. Kepada yang terhormat Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Lemina, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang saya hormati Bapak Farid Saenong, PhD, Wakil Direktur Voice of Istiqlal, para narasumber Ibu Indah Nuria Safitri, Ibu Dr. Giovanna Sander, Ibu Mercy Christy Barens, Ibu Profesor Catherine Marshall, dan Ibu Profesor Siti Ruhaini Zuhayatin, moderator Ibu Petrosina Waremra, Ibu Bapak peserta webinar dimanapun berada, selamat malam dari Jakarta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar internasional ini. Atas nama Institut Lemena, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Masjid Istiqlal, terlebih di bulan suci Ramadan ini, atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan acara yang juga didukung oleh Templeton Religion Trust ini. Secara khusus, kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Nasaruddin Umar, atas kesediaannya memberikan ceramah kunci pada malam hari ini. Lahirnya program literasi keagamaan lintas budaya ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama Masjid Istiqlal sejak awal. Terutama Bapak Menteri sebagai imam besar juga di Masjid Istiqlal, Pak Farid Saenong, sahabat baik yang sejak awal kita bersama-sama mengembangkan program ini, yang baru saja menyampaikan sambutannya, serta dukungan seluruh keluarga besar Masjid Istiqlal. Program Literasi Keagamaan Lintas Budaya atau LKLB di Indonesia ini yang diselenggarakan atas kerjasama Institut Lemena dengan Masjid Istiqlal dan banyak lembaga lainnya, berupaya ikut memperkuat kohesi sosial, kerukunan, dan kedamaian dalam masyarakat yang majemuk dengan melatih para guru dan pendidik lainnya. Peran guru amat penting dalam membina generasi masa depan agar mampu mengatasi ajaran-ajaran intoleran yang memecah belah masyarakat serta meningkatkan saling percaya antar penganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Dimulai pada akhir tahun 2021 hingga bulan lalu, telah lulus 62 angkatan dengan total 9.000 lebih pendidik, sebagian besar guru madrasah dan sekolah di samping penyuluh agama. Program ini juga sejak awal menjadi bagian dari program pendidikan kader ulama atau PKU di Masjid Istiqlal yang tadi disampaikan oleh Pak Farid, dan kami sangat bangga dengan kerjasama ini. Seperti tadi disampaikan, PKU juga ada khusus untuk peserta perempuan. Tema hari ini, perempuan dan pendidik sebagai pilar perdamaian, mengingatkan saya akan 3 sosok perempuan dan pendidik dari kawasan timur Indonesia. Perkenankan saya menutup sambutan ini dengan kisah inisiatif ketiga tokoh perempuan ini dan dampak dari komitmen mereka. Pada bulan Juli tahun lalu, dalam konferensi internasional LKLB yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Institut Lemena di Jakarta, Wakil Kepala Sekolah Kristen Tritunggal dan Wakil Kepala Madrasah Pondok Pesantren Al-Manar, keduanya di Jawa Tengah dan keduanya adalah juga alumni program LKLB, mereka bercerita bagaimana mereka menginisiasi program kerjasama agar para murid dari sekolah dan madrasah mereka dapat belajar membangun persahabatan, sehingga prasangka dan stereotip negatif yang membahayakan dapat ikut teratasi. Kerjasama tersebut berjalan hingga saat ini. Kisah ini yang disampaikan pada konferensi itu ternyata menginspirasi 2 peserta di konferensi tersebut dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, yaitu pertama Ibu Salomina Pati, Kepala SMA Kristen Rehobot, dan juga Ibu Sarlota Singerin, Ketua Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala yang menaungi SMA tersebut. Kembalinya di Ambon, mereka berdua langsung menghubungi Ibu Jaleha Sengaji, Kepala SMA Al-Hilal yang dinaungi Yayasan Islam Al-Hilal di Ambon. Singkat cerita, gagasan disambut baik dan bulan berikutnya di Agustus,
Mereka mengadakan acara bersama di SMA Kristen Rehoboth, di mana para murid SMA Al-Hilal datang dan disambut hangat dengan tarian adat oleh murid-murid SMA Kristen Rehoboth. Disaksikan tokoh masyarakat dan pejabat daerah setempat, pimpinan kedua sekolah mendeklarasikan diri sebagai sekolah gandong. Gandong dalam budaya masyarakat Maluku adalah sebuah ikatan persaudaraan dengan perjanjian adat yang amat dihormati. Acara ini mendapat sambutan positif yang luas hingga diliput media cetak dan televisi setempat. Inisiatif para tokoh perempuan dan pendidik ini, yang juga didukung penuh oleh Sinode Gereja Protestan Maluku, dengan ketuanya Bapak Pendeta Elifas Mas Paitela, dan Yayasan Al-Hilal Ambon dengan ketuanya Bapak Haji Hadi Basalama, amat penting untuk semakin memperkuat perdamaian di Maluku yang sekitar 20 tahun lalu mengalami konflik sosial yang amat tragis. Saat ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga setempat, kami sedang mengupayakan tindak lanjut dari inisiatif ini. Semoga pendekatan literasi keagamaan lintas budaya ini dapat ikut memperkokoh pilar-pilar perdamaian dan kohesi sosial dengan melibatkan seluruh kalangan masyarakat dari berbagai latar belakang. Seiring dengan itu, saya amat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang adalah para tokoh perempuan terkemuka, tokoh pendidik dan perdamaian melalui bidangnya masing-masing, yang menyempatkan hadir di tengah berbagai kesibukan yang padat, baik dari Indonesia, Amerika Serikat, dan juga Ibu Catherine Marcel kalau tidak salah sedang di Jenewa. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam pelaksanaan acara ini. Selamat beracara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Matius Ho atas sambutan yang telah disampaikan. Kita akan masuk ke inti acara, yaitu pemaparan materi dari seluruh narasumber. Pertama, mari kita dengarkan ceramah kunci dari Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat penuh berkah ini kita bisa melakukan pertemuan perjumpaan webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya dalam rangka merayakan Hari Perempuan Internasional. Kita semua tahu bahwa perempuan dan pendidikan sebagai pilar perdamaian. Kesetaraan gender dalam membangun kohesi sosial ini merupakan tema yang selalu aktual untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena perempuan sampai hari ini belum berada pada posisi yang ideal sebagai salah satu kekuatan untuk membangun kekuatan bangsa. Kita masih menginginkan pemberdayaan perempuan melebihi daripada apa yang dicapai saat sekarang ini. Bayangkan pada umumnya negara-negara di dunia jumlah populasi perempuannya lebih tinggi daripada kaum prianya. Nah, kalau kita hanya bersaing dengan negara lain, mengandalkan kaum pria tanpa melibatkan kaum perempuan, sudah pasti kita akan kalah dengan negara-negara lain. Karena itu saatnya sekarang ini kita berusaha untuk mencari cara bagaimana mendayagunakan perempuan sebagai salah satu kekuatan bangsa. Dan terutama untuk Indonesia. Walaupun kita sudah mencapai capaian yang sangat bagus dibandingkan dengan mungkin di seluruh Jazirah Timur Tengah. Akan tetapi belum cukup apa yang kita targetkan sekarang ini. Kita masih menghendaki perempuan setara. Angka-angka masih sangat timpang antara prestasi yang dicapai oleh laki-laki dan prestasi yang dicapai oleh kaum perempuan. Padahal
Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, abid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seharusnya laki-laki dan perempuan tidak ada pembedaan yang secara signifikan antara dua jenis kelamin ini. Laki-laki punya hak untuk aktif di dunia publik. Laki-laki punya hak untuk aktif menjadi pemimpin publik. Tentu hal yang sama juga bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Tidak ada hal yang dilanggar kalau perempuan itu menjadi pemimpin. Apakah itu kepala rumah tangga sampai kepada pemimpin negara. Dan banyak contohnya kepala negara perempuan dan mencapai sukses yang baik. Banyak juga yang single parent, seorang perempuan membesarkan anak-anaknya. Dan ini suatu bukti yang nyata bahwa perempuan juga bisa dan tidak kalah dengan kaum pria. Karena itu saya menghimbau kepada kita semuanya. Mari kita menjadikan agama sebagai faktor untuk penguatan martabat perempuan. Jangan menjadikan agama apapun justru untuk memerosotkan kualitas, prestasi, dan martabat perempuan. Berhentilah mendiskreditkan perempuan atas nama agama. Mari kita menafsirkan ulang semua penafsiran-penafsiran yang memojokkan perempuan. Banyak ayat yang kita bisa buktikan bahwa penafsirannya sebetulnya tidak tepat. Contohnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Yang sering diartikan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Tapi alhamdulillah terjemahan Kementerian Agama berubah. Laki-laki adalah pelindung bagi perempuan. Sebagaimana Allah telah memberikan kelebihan antara satu dengan yang lain. Kalau mutlak seorang laki-laki menjadi pemimpin, redaksi ayatnya tentu mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bitafdilihim. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan atas kemuliaan laki-laki itu. Tetapi yang menarik adalah sambungan ayat itu bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Sebagaimana Allah memberikan kelebihan satu sama lainnya. Jadi interchangeable. Kalau yang memiliki potensi kekuatan, kekuasaan itu adalah perempuan, maka perempuan menjadi pimpinan. Seperti yang terjadi pada masa Nabi di Mekah. Kepala rumah tangganya adalah Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah selain bangsawan, dia juga orang kaya, dan dia juga punya karyawan, dan dia juga adalah memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa. Tapi ketika Khadijah wafat, Nabi hijrah ke Madinah. Pada waktu itu Rasulullah yang menjadi kepala rumah tangga. Kenapa? Karena istrinya lebih dari satu, dan power yang dimiliki Nabi lebih kuat daripada perempuan. Jadi bukti sejarah menunjukkan kepada kita bahwa tidak mesti selamanya laki-laki harus menjadi kepala rumah tangga. Pernah Rasulullah menjadi kepala rumah tangga di Madinah, tapi pernah juga istrinya menjadi kepala rumah tangga ketika Nabi masih di Mekah. Banyak juga ayat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa pernah ada suatu negeri yang dipimpin oleh seorang perempuan. Negeri Saba dipimpin oleh Ratu Balqis. Bahkan Ratu Balqis dilukiskan dalam Al-Quran memiliki sebuah power yang disebut dengan laha arsyun azim, pemilik superpower. Ya, bahkan kalau kita lihat sejarah mencatat dalam Al-Quran bahwa predikat kepemimpinan yang meraih baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang indah penuh dengan ampunan Tuhan, itu ketika dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Ratu Balqis. Untuk apa Al-Quran menceritakan kisah Ratu Balqis di 3 surah yang panjang? Kalau tidak untuk mengungkapkan bahwa perempuan juga bisa, perempuan juga boleh menjadi pemimpin, seperti yang ditunjukkan di dalam ayat-ayat itu. Banyak lagi ayat-ayat yang perlu kita perbaiki pemahaman dan penafsirannya. Nah, pada kesempatan yang sangat penting ini, saya ingin menghimbau kepada kita semua. Mari kita memperbaiki penafsiran Al-Quran yang bias gender. Mari kita memahami ulang kembali redaksi-redaksi yang difahami melalui teks-teks hadis. Kita sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sama dengan Rasulullah tidak membedakan laki-laki dan perempuan.
Mari kita menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama potensi untuk mengangkat taraf martabat kemanusiaan. Mari kita jadikan keduanya sebagai kekuatan yang seimbang dalam rangka mengangkat martabat bangsa dan negara tercinta. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA atas ceramah kunci yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari setiap narasumber. Untuk narasumber pertama, saya mengundang Ibu Indah Nuria Safitri, Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, untuk menjelaskan tentang bagaimana peran perempuan dalam membangun diplomasi untuk memperkuat perdamaian, kohesi sosial, serta mencegah intoleransi dan diskriminasi berbasis gender di tingkat nasional dan global dari konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepada yang terhormat Ibu Indah Nuria Safitri, kami persilahkan. Terima kasih banyak Ibu Moderator, atau sampaikan Mbak aja ya, Mbak Petrosina, dan tentu saja yang saya hormati Pak Matius Ho, Pak Prof Farid, Ibu Bapak, para narasumber lainnya, dan all the participants dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dimanapun Anda berada, dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tentu saja it is indeed a great honor for me to be here, bergabung dalam acara kita malam ini di webinar internasional yang tentu saja diselenggarakan dengan Institut Lemena dan Templeton Religion Trust. And I think this is really a great moment as tomorrow we will be celebrating International Women's Day. Dan mudah-mudahan kali ini kita bisa sama-sama sharing, belajar lebih banyak mengenai berbagai upaya perempuan, berbagai peran perempuan dalam mencapai perdamaian, kohesi sosial maupun kesetaraan. Sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa berada bersama Ibu Bapak semua, dan tentu saja Ramadan Karim untuk Ibu Bapak yang menjalankan. Mudah-mudahan berkah Ramadan akan selalu terlimpah untuk kita semua. I know I only have 7 minutes dan mungkin saya akan a bit mixing between bahasa dan English, tapi saya coba dalam waktu 7 menit untuk share apa saja yang bisa kita lakukan sebagai perempuan dalam diplomasi dan khususnya untuk mencapai perdamaian, social cohesion maupun equality atau kesetaraan. Baik, Ibu Bapak semua, saya akan share sedikit mengenai apa yang sudah kita lakukan dan apa yang bisa terus kita lakukan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peran, memiliki tempat penting dalam berbagai upaya, khususnya dalam kerangka diplomasi, dalam upaya pencapaian perdamaian dan kohesi sosial serta kesetaraan. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Moderator maupun oleh Pak Farid, Pak Matius, dan tentu saja oleh Prof Nasaruddin Umar mengenai peran penting perempuan, bahkan beberapa instrumen internasional yang juga menjadi salah satu referensi utama kita dalam hal isu-isu perempuan dan pemberdayaan maupun gender equality sudah disampaikan tadi. Antara lain misalnya Beijing Declaration and Platform for Action, atau biasa kita sebutnya BPFA, yang kembali tentu saja tegaskan bahwa kesetaraan gender adalah hal yang esensial, hal yang penting, hal mendasar supaya kita bisa mendapat dan mencapai keadilan sosial, memastikan ada pembangunan berkelanjutan yang berproses, serta perdamaian yang abadi. Tadi juga sempat disinggung mengenai UN Security Council Resolution 1325, ini juga menjadi salah satu instrumen penting di dunia internasional, khususnya dalam kerangka PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena memang instrumen ini menegaskan kembali peran perempuan sebagai agen perdamaian. Perempuan yang memiliki peran penting dan krusial untuk mencegah konflik, memastikan penyelesaian perdamaian, dan juga pemulihan pasca konflik. Jadi secara global, seperti Ibu Bapak bisa lihat di layar,
terdapat apa namanya bukti dan statistik bahwa kesepakatan damai yang dicapai itu 35% bisa bertahan setidaknya selama 15 tahun pada saat perempuan terlibat dalam negosiasi. Dan ini tidak main-main ya Ibu Bapak, karena ini artinya perdamaian itu bisa lebih berkelanjutan ketika perempuan itu aktif terlibat. Terlibat di sini bukan hanya dalam konsep, tapi terlibat dalam proses negosiasi, terlibat dalam berbagai proses-proses yang harus dilakukan, terlibat dalam penerapan berbagai upaya konkret untuk mencapai perdamaian, dan tentu saja the way forward. Ini selalu kita kedepankan dalam berbagai kesempatan, dan ini juga menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam suatu proses perdamaian ataupun dalam diplomasi itu tidak hanya simbolis, tapi benar-benar menjadi satu kebutuhan. And that's why we're here. Tapi again, Ibu Bapak, unfortunately sayangnya memang masih ada banyak sekali kendala yang kita hadapi pada saat kita bicara mengenai keterwakilan perempuan, mengenai peran perempuan dalam memastikan pembangunan perdamaian maupun struktur pengambilan keputusan di seluruh dunia. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia memang, tapi juga terjadi di banyak tempat, di banyak negara, dalam berbagai konteks dan di beberapa level. Seperti yang mungkin bisa sama-sama kita identifikasi, beberapa hambatan yang kita hadapi itu antara lain pertama adalah disparitas atau tidak adanya kesetaraan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Saya sebut ini pertama Ibu Bapak karena pendidikan berkualitas ini penting sekali perannya. And that's the reason why perempuan yang juga menjadi pendidik itu memiliki peran yang jauh dan ekstra lebih penting lagi. Kita masih kerap mengalami hambatan untuk memperoleh pendidikan tinggi, pelatihan teknis yang spesifik, ataupun program-program pengembangan kepemimpinan yang dibutuhkan. Bukan berarti tidak ada, tapi mungkin akan sangat ideal jika hal ini terus dibuka kesempatannya dan dipastikan untuk diberikan kepada perempuan dimanapun berada. Dan saya yakin inilah yang sudah dilakukan oleh Lemina Institute, kemudian Voice of Istiqlal, dan juga banyak lembaga-lembaga di dunia dan di Indonesia untuk memastikan bahwa perempuan bisa mendapatkan akses ini. Yang kedua, suka tidak suka, norma gender negatif masih menjadi halangan yang besar. Ada pemahaman yang bias yang masih kita kerap temui dalam masyarakat, dan secara tradisional tuh perempuan tuh memiliki peran yang sepertinya hanya itu saja di keluarga. Nah, norma-norma inilah yang kerap kali menghalangi perempuan untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi atau paling tinggi, untuk menempuh karir, untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Mungkin nanti I can definitely get back to that, tapi elemen lain yang juga menjadi hambatan ini antara lain adalah kurangnya keterwakilan perempuan. Nah, keterwakilan perempuan ini masih belum maksimal di berbagai hal, misalnya dalam proses-proses atau segmen-segmen pengambilan keputusan penting, dan juga leadership atau kepemimpinan. Kita sudah banyak memiliki pemimpin perempuan, sudah banyak memiliki tokoh-tokoh, namun saya yakin kita masih bisa untuk memiliki peran yang lebih tinggi dan lebih besar dalam hal tersebut. Biasanya again ini terjadi karena adanya bias yang menganggap bahwa kemampuan perempuan itu tidak setara atau tidak seperti laki-laki misalnya. Ada stereotyping yang membuat kita disandingkan tidak sama dengan kaum laki-laki, sehingga ada halangan-halangan tersebut. Dan inilah yang kemudian menjadi tantangan. Nah, kalau bicara tantangan mungkin sebenarnya banyak sekali Ibu Bapak, tapi these are like the three topmost let's say challenges that we face pada saat kita bicara mengenai kesetaraan gender maupun upaya untuk meningkatkan peran perempuan. Tapi yang penting kita melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan itu. Let's take a look at some of those concrete actions that we can actually take untuk memastikan bahwa hindrances dan tantangan yang kita hadapi ini bisa sama-sama teratasi. Saya mau coba angkat Asa Cita yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia saat ini sebagai salah satu referensi utama juga.
Di Asacita, jika Ibu Bapak lihat, ada penegasan komitmen mengenai kesetaraan gender dan tentu saja pemberdayaan perempuan melalui pembangunan sumber daya manusia. But Asacita is like one big frame. What we need is of course a more concrete measures maupun pendekatan. Jadi upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tantangan tadi? Pertama, kita harus memastikan adanya pendidikan yang berkualitas untuk semua perempuan dimanapun berada, be it in the big cities, in the small cities, in the border, wherever you are. Pendidikan yang berkualitas akan menjadi pintu gerbang yang sangat penting untuk memberikan akses kepada perempuan untuk mengembangkan diri lebih lanjut. Isu-isu seperti bidang-bidang seperti STEM, kewirausahaan atau entrepreneurship, leadership atau kepemimpinan itu menjadi elemen penting dalam pendidikan yang berkualitas. Selain itu, meaningful participation atau partisipasi yang bermakna bagi perempuan juga perlu terus ditingkatkan. Kerap kali kita hanya ditempelkan aja gitu. Yang penting ada perempuannya sudah terwakili, tapi tidak meaningful. That's not what we need. Yang kita perlukan adalah partisipasi yang meaningful. Partisipasi yang bisa mendorong, yang meningkatkan kesadaran, yang memberikan ruang bagi perempuan untuk mengeluarkan berbagai potensinya. And that's exactly what we need. Jadi partisipasi di berbagai aspek kehidupan, terutama yang sangat strategis seperti misalnya pengambilan keputusan, kemudian keterwakilan politik, juga dalam hal-hal yang terkait dengan pengaruh utamaan gender. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan juga untuk memastikan pengaruh utamaan gender, Ibu Bapak. Misalnya dalam pembangunan nasional, kita ada upaya untuk memastikan ada mekanisme perencanaan dan penganggaran responsif gender yang biasanya dibuat di kementerian, lembaga, dan institusi untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan terkait perempuan bisa mendapat perhatian yang tinggi. Dan masih dalam upaya mengatasi tantangan, tentu saja kita perlu lingkungan yang mendukung. Conducive environment is a must or is very essential. Artinya kita harus bisa memberi ruang supaya perempuan nyaman, aman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi dan bisa berkembang. And finally, distribusi peran dan tanggung jawab yang seimbang juga menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa upaya-upaya kita mengatasi halangan bagi perempuan bisa kita lakukan. Ini adalah contoh-contoh mengenai kontribusi Indonesia di ranah internasional yang melibatkan perempuan secara penuh. Salah satunya adalah Indonesia yang menjadi inisiator resolusi Dewan Keamanan PBB 2538 mengenai Women in Peacekeeping Operation. Dalam operasi perdamaian, perempuan juga perannya penting. Kita juga terus mendorong peningkatan jumlah perempuan penjaga perdamaian di misi-misi PBB. Indonesia salah satu negara yang leading dalam hal ini. 27,2% meningkat dari 2021 hingga 2025. Kita juga terus menjadi sponsor utama untuk International Day for Women in Diplomacy. Kita terus mendukung agenda pemajuan hak perempuan yang di Afghanistan dan ada banyak dalam konteks global secara umum hak perempuan secara umum juga terus kita kumandangkan. Dan di sisi dalam kerangka ASEAN, kita juga menjadi inisiator pembentuk Southeast Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediators. Dan again, I'll be more than happy to share more of these details at later stage. Sekali lagi, Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Saya yakin dengan upaya kita untuk terus meningkatkan kesadaran, meningkatkan pengertian mengenai kesetaraan gender, mengenai peran perempuan, kita bisa betul-betul mendapat impactful effect dari peran perempuan di diplomasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Idlah Nuria Safitri atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya mengundang Ibu Mercy Christy Barens ST, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk memaparkan bagaimana perempuan sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan dalam memperjuangkan hak perempuan, serta mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Ibu, waktu selama 7 menit. Kepada yang terhormat, Ibu Mercy Barens ST, kami persilahkan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Matius. Sudah lama sekali baru kita berjumpa lagi dan saya senang diundang. Mudah-mudahan sharing kita di malam hari ini bisa memberikan impact untuk
hak perempuan dan pembangunan Indonesia bahkan global secara menyeluruh. Yang paling pertama ketika bicara tentang kepemimpinan perempuan, saya tidak siapkan slide, ada beberapa pointer saja yang saya highlight karena 7 menit. Problematika kepemimpinan perempuan, saya hendak memulai yang paling pertama tentang ketidakadilan struktural sosial. Mengapa? Karena ini akar persoalannya, ketidakadilan struktural sosial sebagai dampak ketimpangan relasi kuasa yang menyebabkan perempuan terpinggirkan, kemudian dimiskinkan, dan akhirnya membuat banyak sekali problematika, diskriminasi, marginalisasi, double burden, dan bahkan isu-isu kekerasan ya, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, peminggiran hak perempuan secara politik, ekonomi, dan seterusnya. Tentunya kalau kita berkaca di era sebelumnya, situasi ini dia tidak ahistoris. Kalau kita lihat di era-era sebelumnya, di masa lalu, sebelum undang-undang kita ini lahir, dalam era yang modern ini, sudah banyak sekali terjadi pengungkungan terhadap perempuan. Dan ini tentunya memperlihatkan cerminan kompleksitas dan dinamika perempuan di dalam ranah domestik publik. Dulu ketika belum ada terjadi kekuatan dominasi laki-laki yang sangat tajam, orang tidak mempermasalahkan isu gender ini karena tidak ada dominasi ekonomi, dominasi power, dominasi politik, dan seterusnya. Namun semakin tinggi kompleksitas dan dinamika peran perempuan dan laki-laki di dunia publik, maka struktur dan mekanisme sosial yang ada dipandang tidak mampu untuk mengakomodasi perkembangan sampai dengan hari ini. Perempuan ingin hadir di dunia publik, kita butuh mekanisme untuk ada di sana. Bagaimana caranya sehingga perempuan bisa terlibat dalam proses-proses yang lebih strategis. Kemudian gerakan-gerakan muncul, apakah gerakan secara nasional, regional, bahkan secara global ya. Dan saya menganggap bahwa Beijing rencana aksi platform itu termasuk menjadi rujukan yang amat sangat luar biasa, monumental buat saya, monumental. Rujukan Beijing platform tahun 95. Tetapi ada satu catatan kritis di tahun 94 itu, pemerintah Indonesia dengan anggota DPR pada saat itu ya, entah perempuan maupun laki-laki, mensahkan satu ratifikasi UN ratifikasi yang luar biasa, yaitu CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women pada saat itu. Butuh 16 tahun sampai dengan lahirnya Impres nomor 9 tahun 2000. Kita butuh 16 tahun, butuh 5 tahun dari Beijing Platform Declaration pada saat itu. Saya ingin mengemukakan artinya apa? Artinya bahwa narasi, artinya bahwa komitmen kita di tingkat global dan tingkat internasional, dia tidak linier dengan persoalan-persoalan yang terjadi di tingkat bawah. Apa yang terjadi di tingkat global, di tingkat nasional, pergeseran nilai agak lamban sekali. Karena apa? Konsentrasi seluruh pusat-pusat aset, pusat-pusat pertumbuhan, pusat-pusat penguatan sumber daya ada di pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat pertumbuhan. Wilayah periferial dan pinggiran menjadi terlepas dari isu pembangunan secara komprehensif dan integratif. Demikian ya pandangan saya, sehingga lahirlah apa yang kita sebut dengan ketidakadilan struktural. Ketidakadilan struktural ini, bagaimana kita mau bicara perempuan pemimpin? Wong ketidakadilan struktural ini membuat perempuan untuk keluar ke ranah publik aja susah gitu loh. Oleh sebab itu gender mainstreaming kemudian lahir dari platform Beijing itu. Nah, dan kemudian masuk juga di Indonesia, keluarlah rencana aksi nasional kita. Gender mainstreaming buat saya ini sebuah bentuk strategi yang brilian ya, karena namanya pengarus utama di seluruh lini pembangunan, Saya secara pribadi menganggap gender mainstreaming itu adalah upaya kebijakan negara untuk membongkar, untuk memerangi, dan untuk membangun tatanan harmoni baru menuju keadilan dan kesetaraan gender. Pertanyaannya hari ini, apakah patriarki, apakah patrilinear sistem hilang dengan seketika?
Tidak mungkin. Hari ini seluruh marga kita masih menggunakan marga Bapak yang 4 triliun. Ini contoh-contoh kecil aja. Belum yang sifatnya substansial dan yang lain-lain. Tetapi secara in prinsip ada kualitas-kualitas yang bisa kita lakukan dari peran strategis kepemimpinan perempuan kita untuk membangun tatanan nilai harmoni baru yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender. Banyak sekali undang-undang yang telah dilahirkan. Prinsipnya buat saya adalah terhadap seluruh situasi yang ada sampai dengan hari ini, catat aja sudah berapa banyak undang-undang hari ini. Terlalu banyak undang-undang, undang-undang dasar, undang-undang kita peraturan daerah, sampai dengan perpres, begitu banyak. Tetapi kemudian situasi menjadi asimetris, karena lahirnya undang-undang tidak sejalan dengan praktek implementasinya yang ada di bawah. Tanggung jawab kita sebagai perempuan pemimpin adalah bagaimana kita mengoptimalisasi keunikan peran dan posisi kita. Buat saya yang paling penting adalah bagaimana membangun kualitas peran. Menambah jumlah posisi perempuan tidak berarti bahwa kualitas peran kita juga ikut berjalan sama. Jadi menambah kualitas peran perempuan. Rujukan saya secara empirik di DPR RI, peran kita untuk budgeting, gender budgeting, kemudian untuk legislatif, dan yang ketiga untuk oversight, pengawasan konstituensi dan untuk diplomasi itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan harapan kami adalah bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah upaya-upaya konkret dan nyata untuk membangun kebijakan yang inklusif, kebijakan yang berperspektif dan sensitif gender, dan kebijakan yang bisa melahirkan satu perubahan yang mendasar. Dan saya kira tidak bisa serta-merta dilakukan. 580 anggota DPR RI hari ini, berapa banyak hari ini yang punya perspektif gender yang sama? Belum tentu. Yang kita lakukan, cari champion di antara kita, bangun aliansi strategis. Yang kedua, bagaimana kita melakukan mentorship dan sharing, melakukan networking dan smart collaboration satu terhadap yang lain. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, membangun hubungan strategis antara kita yang di dalam sistem formal dan yang di luar sistem formal. Dan saya percaya bahwa kepemimpinan perempuan yang melahirkan kebijakan afirmasi yang berbasis right-based mestinya tidak saja untuk perempuan, tetapi juga untuk kaum miskin, untuk kaum marginal, dan juga kaum difabel, orang-orang yang terpinggirkan, indigenous people, dan sebagainya. Kehadiran kami ada di sana sebagai satu kekuatan bersama, manpower dan woman power untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih kepada Ibu Mercy Christy Barens ST atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya mengundang Ibu Dr. Catherine Marshall, Wakil Presiden G20 Interfaith Association, untuk menjelaskan pentingnya peran perempuan dalam membina kohesi sosial dan mencegah intoleransi dan stereotip negatif berdasarkan agama dan kepercayaan. Ibu waktu selama 7 menit. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Catherine Marshall, kami persilahkan. Good evening, good morning, good afternoon from all over the world. This is an awe-inspiring and deeply encouraging meeting at a very critical time in global affairs. And I think it underscores the vital roles that Indonesia does and can play in trying to address some of the crises that we face. I'm going to comment very quickly on some of the good news on women, some of the less good news, and then link to the issue of peace and education, which is the topic. In terms of good news, I'm old enough to be able to highlight the extraordinary progress that women have made during my lifetime in legal rights, in political representation, but perhaps more than anything, the extraordinary progress in the education for girls. We still have a long way to go, as several have emphasized, on the quality of education and on the adaptability of education and working with education as a vehicle to promote social cohesion. But if you look at the numbers, it's really a stunning achievement in a very finite period of time in a number of areas, but also women's involvement in entrepreneurship,
some in political leadership, some in the world of humanitarian affairs, the role of women in the professions that are about human development, about caring for people. It really is extraordinary. But as we too often say when we talk to young women and girls, we've come a long way, baby, but, and there are some large buts. And I think it's a tragedy that one of the major issues we're focusing on in 2025 is violence against women, whether it's rape in the cases of war, whether it is sexual harassment, whether it is domestic violence in households, which was aggravated very acutely by the COVID-19 emergency when people were shut up and when their lives were disrupted. And with the disruptions that are happening globally right now, I fear that we have to look to an increase in the role of domestic violence. I think what perhaps has been most inspiring to me listening here today is that you have addressed, and the minister addressed, the imam addressed one of the most critical issues and images, I mean, the norms. How far are the negative norms about gender roles promoted through religious institutions? And what has been highlighted here is how important the positive role of religion and religious beliefs, religious teachings, religious leaderships, how far that can be about women being side by side, being equal partners in the face of God and in their communities. So I think that that is a message that needs to be far, far more widely spread and acted upon, that the image that it is the religious communities that stand against women's equality is a distorted image, one that has some reality, obviously, in some communities. But if the Indonesian vision can be carried further, I think that has enormous weight and can really be transformational in a global setting. I'm turning to the issue of women and peace and United Nations 1325, the resolution. One of the extraordinary realities that has come out of some of our research is that despite the very dispiriting figures, which were just noted, of how few women are visibly present in peace negotiations and in work for peace, women's roles, in fact, are extraordinarily important, but they are very often invisible. In other words, sometimes, and it is interesting that sometimes, I think there are cases, for example, from Aceh and other places, Philippines, where women have played critical roles at the community level, but also internationally in promoting peace, but that they work from informal or from unofficial approaches, and therefore their role is invisible. And sometimes that can be an advantage. We all know the stories of the kings and queens who went in disguise to learn and to work their magic, essentially. And many women do that. Many women work quietly behind the scenes in unconventional ways, which may achieve far more than the traditional diplomatic routes. But there are some real disadvantages to that it's not known, that they don't receive support. And so one thing that's been very heartening to me within the last weeks is to hear that a very important international peace prize, the Niwano Peace Prize, that is awarded by a Japanese organization, has been awarded to Musawa, which is a group that comes out of the Indonesian and Malaysian experience, a group of very courageous women and creative women are working miracles. So how does the Women's Work for Peace relate to education?
I think that the focus that Lamina with cross-cultural religious literacy puts onto the role of understanding divisions among societies and common ground through the focus on religious literacy has critical importance. Supporting women from schools, from their education is critically important, and bringing and working in the stories, whether they're ancient stories of queens or contemporary stories of our modern heroes, youth, young and old. I think that those are vital to linking these initiatives in education to the initiatives that are more explicitly focused on social cohesion and on the resolution of conflicts, and as we call it, peace building peace. Thank you. Terima kasih kepada Ibu Dr. Catherine Marshall atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya ingin mengundang Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Ruhaini Zuhayatin MA, Guru Besar Bidang Hak Asasi Manusia dan Gender, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Senior Fellow Institut Lemena, untuk menjelaskan pentingnya peran pendidik dan perempuan dalam literasi keagamaan lintas budaya sebagai sarana transformasi sosial untuk kohesi sosial. Waktu selama 7 menit kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Ruhaini Zuhayatin MA, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentu saja Bapak Profesor Nazarudin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian Direktur Voice of Istiqlal, Dr. Farid Zainong, Direktur Lemena, dan juga para narasumber yang pada malam hari ini kita bersama-sama menyongsong peringatan Hari Perempuan Sedunia. Ibu-ibu sekalian, kita semuanya telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pembicara. Saya menyiapkan sedikit catatan sebetulnya yang merangkum beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah kepentingan kita sebetulnya untuk bisa hidup berdampingan secara damai. Itu menyangkut dua hal. Yang pertama adalah bagaimana bagaimana masyarakat itu dapat melaksanakan satu manajemen konflik ya, dengan tidak adanya konflik, dan juga bagaimana satu masyarakat ini melaksanakan resolusi konflik jika konflik itu ada. Jadi ada dua hal sebetulnya yang sangat penting ketika kita memahami tentang hidup berdampingan secara damai. Yang selanjutnya adalah di dalam kedamaian itu tentu ada potensi konflik. Nah, oleh sebab itu di dalam manajemen konflik sangat penting sebetulnya semua pihak untuk dapat menemukan aspek-aspek ataupun juga akar-akar dari konflik yang mungkin berpotensi di dalam satu masyarakat. Nah, Ibu sekalian, tentu ini membutuhkan kerjasama seluruh komponen dari masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan, dan pada malam hari ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana sebetulnya posisi perempuan di dalam upaya perdamaian dan juga prevensi terhadap konflik. Nah, yang saya meneruskan saja apa yang tadi disampaikan oleh Bu Indah ya, tentang resolusi dari PBB tentang perempuan, perdamaian dan juga keamanan ya, dan ini sangat menarik sekali bahwa ini sangat terkait dengan kesetaraan gender yang tadi juga sudah disinggung oleh para pembicara, bahwa pada negara di mana gender equality ini tinggi, maka resolusi konfliknya itu jadi mereka bisa melakukan resolusi konflik dengan cara yang lebih damai dan tidak menggunakan kekuatan militer. Nah, sebaliknya negara dengan kesenjangan gender itu lebih banyak terlibat di dalam
ketegangan ya, dan juga konflik di dalamnya, dan juga penggunaan kekuatan militer. Nah, tentu ini sangat sangat penting sekali, meskipun tadi semua pembicara menyampaikan bahwa masih belum ideal posisi dari perempuan, karena sebagai agents dari dari perdamaian, tentu kesetaraan gender menjadi sangat penting. Ibu bapak sekalian, teman-teman sekalian, topik pada malam hari ini adalah perempuan, pendidik, dan upaya perdamaian ya. Kalau kita melihat bahwa perempuan harus ya, dan tentu saja kita masih terus bekerja agar di sana ada kesetaraan yang lebih kuat lagi, keterlibatan perempuan di dalam upaya-upaya perdamaian, baik itu manajemen konflik ataupun juga resolusi konflik. Ya, dan ini tentu saja menjadi tanggung jawab kita semuanya dari tingkat komunitas, dari tingkat nasional, dan juga tingkat internasional. Yang selanjutnya, nah ini adalah kisah dari Indonesia. Tadi Pak Matius juga telah menjelaskan bagaimana peran perempuan di dalam perdamaian. Yang pertama sebetulnya satu hal yang sangat penting untuk diketahui, dan juga tentu saja karena ini topiknya adalah perempuan dan juga pendidik, adalah bahwa kita perlu mewaspadai dan kita perlu mengenali akar konflik yang kuat di Indonesia, yaitu politisasi sentimen etno-religius yang seringkali menyebabkan polarisasi sosial dan sering digunakan sebagai jangkar melawan kesenjangan ekonomi dan kontestasi politik. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang biasanya sebetulnya tidak banyak mendapat perhatian pada saat kita ada di dalam satu suasana yang damai. Pendidik termasuk perempuan harus proaktif ya, dan Indonesia terus mengupayakan hal ini dari banyak inisiatif, termasuk yang dilakukan oleh Lemena, bagaimana harus utamakan literasi keagamaan, lintas agama, yang sebetulnya muaranya adalah Ibu. Ya. Waktu tersisa Halo? 2 menit. Oh, oke. Ini sebagai satu upaya untuk membangun kohesi sosial. Perempuan dan pendidik perlu juga terus menguatkan perubahan mentalitas yang eksklusif menjadi mentalitas yang inklusif positif ya di dalam pembelajarannya. Perempuan dan pendidik perlu menguatkan keterlibatan di dalam komunitas untuk menguatkan saling percaya dalam kebinekaan ya, kebinekaan tunggal ika, kemudian juga mendorong penghargaan bersama nilai-nilai kebangsaan Pancasila dan rasa saling memiliki melalui budaya tenggang rasa dan gotong royong agar Indonesia menjadi bangsa yang tangguh menyongsong Indonesia emas. Nah, beberapa kendala memang masih dihadapi oleh perempuan. Tadi Mbak Indah menyampaikan representasi perempuan dalam kepemimpinan juga masih harus ditingkatkan. Yang selanjutnya adalah juga masih sedikit sekali suara perempuan di dalam di dalam tradisi keagamaan ya. Meskipun kita punya banyak sekali profesor perempuan yang ada di dalam studi Islam, tetapi yang disebut sebagai ulama ini seringkali sangat jarang sekali. Nah, oleh sebab itu Indonesia mempunyai inisiatif untuk menyebut ulama Indonesia, ulama perempuan ya. Jadi kita mendirikan satu kongres, kita menyelenggarakan satu kongres yang pertama di dunia tentang ulama perempuan ya. Jadi ulama perempuan ini adalah salah satunya untuk terus menguatkan adanya atau keterwakilan perempuan di dalam diskursus agama, dan ini sangat penting karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Indonesia akar masalah dari konflik adalah etno-religius. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita mengengage perempuan selain lewat pendidikan literasi keagamaan lintas budaya, kita juga perlu memperbanyak ya suara perempuan, memperbanyak representasi ulama perempuan di Indonesia, sehingga ini akan membawa pada kekuatan di dalam memperkuat perdamaian dan juga kesetaraan gender dan keadilan sosial. Saya kira itu adalah
pesan pada malam hari ini bahwa satu keterwakilan di dalam kepemimpinan penting, keterwakilan di dalam suara agama juga penting, karena disitulah sebetulnya akar yang tersembunyi dari konflik yang berpotensi terjadi di Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Ruhaini Zuhayatin MA atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya ingin mengundang Ibu Dr. Giovanna R. Zander, Scholar in Residence, Institute on Religion, Law and Lawyers Work, Fordham University, New York, untuk menjelaskan bagaimana perempuan penting dalam mempromosikan perdamaian melalui pendidikan dan dialog budaya. Waktu selama 7 menit. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Giovanna R. Zander, kami persilahkan. Thank you. Assalamualaikum. Ramadan Mubarak. Peace and blessings upon each of us. I wish to thank all the organizers, the Istiqlal Mosque, the Laymena Institute, the Templeton Religious Trust, all the sponsors, and all those who have been working hard behind the scenes to make this happen. I will start right away by saying that women have a gift for fostering peace, especially through education and cultural dialogue. And this is, I argue, by design. Women build relationships of peace by educating others, both formally and informally. So what makes women more apt to educate and dialogue? Some definitions. Education includes both formal and informal education. Women are the first educators of their children way before they go to school and have a formal education. By dialogue, I mean enter into a non-judgmental relationship with people who are different in order to listen and understand deeply their point of view and be mutually enriched. Cultural dialogue means that whenever we enter into a relationship or open ourselves up to a relationship, we bring the complex intersection of who we are. For example, I am a woman raised in Europe, living in the United States. I am Catholic, a mother, an educator, a member of the Focolare movement, and so on. So each of us brings all these identities to everything we do. But now I will speak specifically about the identity addressed in this conference, being a woman. One of women's gifts is being designed to be, among other things, mothers. Regardless of their actually bearing a child, women are designed to grow another human inside of them. This human creature is someone different from the mother. Yet the mother is designed to love that creature as they are, to get to know their personality, their quirks, their qualities. The mother is designed to discover and accept the other and form a relationship with them. So how does this contribute to peace building? Peace is built on one-on-one relationships, on going beyond differences and polarizations and toward a deeper understanding. I have learned a lot about women fostering peace through informal education. However, the informal education that most shaped me and many others is the one I received from the founder of the Focolare movement. The Focolare movement was started in Italy by a young Catholic woman, Chiara Lubich. Her message of a God who is love and from whom true peace can grow was actually born in the midst of destruction, Second World War. And yet it spread not only within the Catholic Church, but also among other cultures and religions around the world. And because of her work in ecumenical, interreligious, and intercultural relationships, Chiara Lubich was awarded the 1996
UNESCO Prize for Peace Education. From Carol Lubick, I learned that when we love unconditionally every individual we encounter God. Our scripture says, how can we love God whom we don't know, we don't see, unless we love the person we can't see? From this encounter stems an even deeper source of peace, an inner peace that begins with oneself and spreads to others. If this peace were experienced by many, it would transform society. I have experienced how it transforms relationships and creates at least seeds of peace. I had a colleague whom I considered my like-minded friend until I found out that he and I had voted for the opposite political candidate. I was deeply disappointed and did not want to talk to him anymore. Then I reached out into the depths of my heart and my faith, and I decided to have a conversation with him, not about the candidates, but about the issues that were important to us. So we had a very meaningful dialogue and realized that we had much more in common than we anticipated. We left as friends, not because we had convinced the other to change their mind, but because we had gained a sense of mutual appreciation 2 menit, Ibu. and respect. Another way in which women foster peace through informal education is by creating spaces of dialogue and fostering meaningful relationships. Just a couple of days ago, I attended an iftar dinner in New York at the Fordham Institute on Religion, Law, and Lawyers' Work, organized by a woman and others, which had a typical feminine touch. In attendance were Muslims, Jews, and Christians, and surprisingly, there was very little structure, very few speeches, but there was time for meaningful conversations, for getting to know one another in a deeper way. And so we were touched by the quality of our exchanges and felt a sense of peace and hope. Now, when it comes to formal education, to peace, today's students will be the peacemakers of the future. As an educator and teacher in higher education for over 15 years, I have always strived to educate students' knowledge and attitude. The knowledge part is easy. You make them study. But the key to fostering attitudes is to create spaces and opportunities for cultural dialogue and relationships. And this teaches more than all the books and readings I can assign. Once I took my Christian students to the Islamic Center near my university. It was a time of great distrust towards Muslims here in America, in the political climate of the day. But we were welcomed with open arms, learned about the spiritual richness of Islam, and were fed amazing food. You should have seen the students' faces when we left. They had encountered real caring people and felt a closeness that transforms their attitude. Waktunya telah selesai. Thank you. To conclude, I myself am an ongoing journey of discovery, and I'm very grateful for this opportunity. I continue to learn from others and with others about their traditions, and to foster opportunities for educating future peace builders. I continue being enriched and shaped by all these relationships, and as we walk toward God, each in our own path. So thank you so much for listening, and thank you. Terima kasih kepada Ibu Dr. Giovanna R. Zander atas pemaparan yang telah disampaikan. Mari kita mulai sesi tanya jawab kita. Yang pertama, kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Indah Nuriasa Fitri. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Mari kita menyimak bersama pertanyaan untuk Ibu Indah Nuriasa Fitri dari Ibu Lementina Manurung. Pertanyaannya dari presentasi Ibu sebelumnya yang menjelaskan bahwa setidaknya 35% perdamaian bertahan selama 15 tahun ketika ada keterlibatan penuh dari perempuan.
Pertanyaan saya dalam kaitan Astacita, bagaimana lembaga negara dan swasta di Indonesia mendukung Astacita sekaligus mendukung langgengnya kesepakatan perdamaian untuk dunia yang lebih aman, terutama buat anak-anak dan lansia. Terima kasih, Ibu Indah. Terima kasih. Tadi saya sempat intip box pertanyaannya. Pertanyaannya udah banyak sekali, ada ratusan. Some of them might be repeated, but again, tadi memang betul saya sampaikan statistik yang mengenai 35% dan lebih 15 tahun yang kita kutip dari laporan atau dokumen yang ada di UN.org khususnya mengenai UN Desa dan keterkaitannya dengan peran perempuan ini. Nah, pada saat kita bicara Astacita, di Astacita kan memang ada beberapa poin yang secara spesifik itu mengerucut pada kesetaraan gender, kemudian pembangunan manusia, khususnya perempuan dan sebagainya. Dengan adanya referensi utama seperti Astacita yang menjadi panduan dalam berbagai kebijakan pemerintah Indonesia, tentu saja idealnya semua ini terrefleksi dalam berbagai kebijakan kita. Kita memiliki kementerian yang khusus mengenai misalnya pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Kita memiliki Kementerian Pendidikan yang juga memastikan bahwa isu-isu terkait kesetaraan gender, akses terhadap pendidikan berkualitas, dan juga pemberian pendidikan-pendidikan yang diperlukan seperti entrepreneurship, leadership, dan sebagainya juga menjadi bagian integral dari situ. Dengan adanya referensi utama yang kemudian didukung dengan ketersediaan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, program yang jelas, kemudian kebijakan yang juga solid, inilah yang diharapkan bisa menjadi langkah konkret untuk memastikan akses ini dinikmati oleh perempuan Indonesia dimanapun berada. Memang saat ini di bawah pemerintahan yang baru banyak kebijakan yang tengah digodok secara teknokratik. Ada beberapa yang sudah dikeluarkan, ada yang beberapa sedang finalisasi. Namun saya pikir pada saat kita bicara upaya pemastian kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan, ini bukan kali pertama kita lakukan. It has been part of the policies of the government for a very long time. Memang implementasinya beragam, dalam arti kebijakan bisa dalam bentuk yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan atau prioritas di satu tempat tertentu, di satu isu tertentu, di daerah tertentu, yang tentu saja disesuaikan dengan skala prioritas itu tadi. Tapi sepanjang satu komitmen itu terjaga, ada komitmen politik yang terrealisasi dalam bentuk langkah konkret di program, kebijakan, pendekatan, undang-undang, rencana aksi, dan sebagainya, maka itulah yang akan membantu realisasinya. Idealnya kementerian, lembaga, dan institusi bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti, and this is exactly why we're here today. Ada wakil dari pemerintah, ada wakil dari akademisi, ada wakil dari pemangku kepentingan, ada wakil dari grassroots, ada wakil dari masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan sebagainya. Yang idealnya juga itu bekerja sama untuk memastikan bahwa akses, awareness raising, dan juga pemahaman mengenai kesetaraan gender ini bisa kita capai. I don't know whether I still have time, tapi ada beberapa rencana aksi misalnya ya yang sudah pernah kita miliki. Ada banyak program-program maupun inisiatif yang dilakukan oleh kementerian pengampu yang ditujukan untuk memastikan adanya kesetaraan gender itu tadi. Jadi seperti saya bilang, setelah ada komitmen politik yang direfleksikan dalam sebuah dalam sebuah kebijakan ditarik menjadi program konkret yang diterima langsung oleh penerima manfaat atau benefit, dalam hal ini ya perempuan di satu daerah tertentu, perempuan di satu profesi tertentu, dan sebagainya. Kemudian program-program tersebut dilakukan pengukuran atau analisis dampak dari apa yang sudah dilakukan melalui program-program tersebut. I think I'll stop myself there. Nanti I'll dig up more more examples on that. Tadi saya sempat singgung misalnya mengenai program pengaruh utamaan gender. Di situ kita salah satu hal yang kita
coba pastikan adalah ketersediaan perencanaan maupun penganggaran yang responsif gender. Dari situ kita bisa turunkan menjadi program konkret gitu loh, supaya ada alokasi sumber dananya, ada pelatihan yang diberikan, ada lebih banyak perempuan yang makin mengerti mengenai kesetaraan gender, menularkannya dalam lingkungan keluarganya, dalam lingkungan masyarakat di sekitarnya, yang kemudian akan membawa positive trickle down effect ke masyarakat. Terus selain itu juga kita tentu saja bergandengan tangan dengan teman-teman perempuan di akar rumput yang luar biasa kiprahnya gitu ya. Tadi Prof. Ruhaini juga sudah sampaikan tuh salah satu contoh konkret misalnya KUPI ya. KUPI itu juga sudah menjadi contoh baik mengenai Kongres Ulama Perempuan Indonesia, sudah menjadi satu bentuk yang konkret mengenai apa yang bisa dilakukan oleh perempuan, apa yang bisa dikontribusikan oleh perempuan ulama Indonesia dalam kepada masyarakat. Dan bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat kawasan dan juga di tingkat global. Jadi these are some of the samples yang mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Indah Nuria Safitri. Selanjutnya kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Mercy Christy Barens ST. Baik, pertanyaan untuk Ibu Mercy. Pertama, ketika kita bicara tentang kepemimpinan perempuan, maka kita berbicara tentang hak perempuan sendiri. Melihat dari perkembangan zaman sekarang, bagaimana solusi dan cara membangun kualitas SDM, termasuk peran perempuan di Indonesia sehingga melahirkan perempuan hebat, dan apakah ada pengalaman Bu dari pengambil kebijakan publik. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Jadi untuk meningkatkan kualitas partisipasi perempuan ya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin maupun di dalam proses-proses politik dan pengambilan keputusan di ranah publik yang lain. Yang paling pertama yang dapat kami lakukan adalah peningkatan capacity building ya, ini yang paling penting. Karena tidak semua perempuan setara bisa mengakses pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas dan seterusnya. Sehingga pengembangan pola pendidikan, kebetulan saya di Komisi 10, tidak saja pendidikan berbasis kurikulum 13 atau Merdeka Belajar saat ini, tetapi juga selain pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non formal dan pendidikan-pendidikan pemberdayaan yang lain, baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan seterusnya. Yang kedua, ada afirmasi kebijakan dalam bentuk yang lain. Saya kasih contoh ya, untuk gender mainstreaming budget yang ada di APBN, saya kebetulan ada juga di Banggar ya. Kami berupaya sedemikian rupa, walaupun memang sangat disayangkan ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan anggarannya masih sangat terbatas sekali, tetapi kami dorong misalnya lewat kebijakan anggaran yang ada di Kementerian KL yang lain. Misalnya perempuan petani, perempuan nelayan, pesisir misalnya, ada mata-mata anggaran yang masuk. Kemudian ada koperasi perempuan secara khusus, koperasi nelayan perempuan secara khusus. Kemudian juga untuk program pendidikan misalnya. Kita kemarin baru saja ribut karena terjadi pemangkasan yang begitu besar anggaran di sektor pendidikan. Tetapi kami semua bersepakat, terutama semua perempuan yang ada di Komisi 10, untuk mati-matian menjaga sehingga program wajib belajar 13 tahun tidak boleh diganggu sedikit pun dan tidak diganggu anggarannya. Mulai dari tingkat PAUD sampai dengan SMA kelas 3. Yang kedua adalah akses anak perempuan untuk mendapatkan PIP, bantuan beasiswa mulai dari di tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi itu sama rata kepada yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan saya percaya ini akan terus kita galakan dan kita lakukan. Yang ketiga, afirmasi kebijakan yang lain, ini terlalu banyak ya afirmasi kebijakan yang coba dilakukan, tetapi memang apa yang dilakukan di tingkat nasional harus to be translated juga dalam kebijakan yang ada di tingkat subnasional, baik di provinsi, kabupaten, kota, bahkan di tingkat desa. Supaya dia bisa menjadi satu inline, menjadi satu gerakan bersama untuk memastikan bahwa perempuan mendapat akses yang setara. Dan yang terakhir, buat saya ini yang paling penting ya, adalah mentorship.
untuk melahirkan pemimpin perempuan. Kadang banyak anak muda perempuan, banyak perempuan di luar sana, mereka nggak tahu, mereka nggak punya cara, bagaimana cara untuk berproses bersama, menjadi maju, menjadi pemimpin yang baik. Apakah bisa lewat organisasi masyarakat, organisasi sipil, CSO, LSM, dan sebagainya, tetapi juga lewat jalur partai. Kebetulan karena kami dari anggota DPR, why not? Ini penting sehingga bisa memberikan banyak sekali kesempatan dan akses kepada perempuan, terutama perempuan-perempuan muda, untuk mengambil bagian di dalam proses-proses membangun platform kepemimpinan sejak dari muda, dan bisa ikut mengisi berbagai peran dan posisi dalam rangka pengambilan keputusan bagi kepentingan publik. Yang berikut adalah networking dan kolaborasi smart. Buat saya, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus bekerja bersama sebagai satu kekuatan rampak barisan. Gak bisa satu perempuan bekerja sendiri, perempuan yang lain ditinggalkan. Ketika kami bekerja sebagai perempuan dan ada muncul di permukaan banyak tokoh-tokoh perempuan, harus juga ada banyak perempuan-perempuan lain yang kita siapkan di belakang. Jadi gerbong ini kita jaga terus supaya kaderisasi dan bibit-bibit baru ke perempuan pemimpin itu bisa kita lahirkan dengan capacity building, mentorship, networking, segala macam, termasuk kebijakan publik baik dari sisi gender responsive budget maupun kebijakan-kebijakan publik yang lain yang sifatnya afirmasi untuk kepentingan perempuan. Dan buat saya adalah penting juga untuk perempuan punya semangat yang sama untuk berjuang terhadap ideologis pembebasan ini. Gak bisa kita perempuan ujuk-ujuk masuk di dalam banyak sekali posisi-posisi pengambilan keputusan, tetapi kita terkungkung di dalam sistem patriarki, di tempat kita bekerja, di kantor kita, dan sebagainya. Seberapa kecil peran kita, mari kita manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk ada perubahan yang substansial untuk memperbaiki peran dan posisi perempuan dan laki-laki di dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan. Saya kira itu tidak bisa banyak, waktu sangat terbatas, tapi saya percaya bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, kita terus berbenah diri, terus bekerja keras antara pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di tingkat desa. Dana desa yang dikucurkan sampai di bawah, di dalam dana desa itu ada mata anggaran khusus juga untuk perempuan. Bayangkan, itu diatur sedemikian rupa kita di Banggar, sehingga memastikan bahwa partisipasi perempuan dalam mengelola anggaran sampai di tingkat village, di tingkat desa, ada partisipasi, ada aksesibilitas dan kontrol baik dalam pengambilan kebijakan, penganggaran, program bagi kepentingan masyarakat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Mercy Christy Barens ST. Berikutnya kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Dr. Catherine Marshall. Mari kita menyimak pertanyaan untuk Ibu Dr. Catherine Marshall. Bagaimana para pendidik dapat memasukkan pendekatan pengajaran yang peka gender di kelas tanpa memperkuat stereotip? Dalam pengalaman Anda, secara global, praktik terbaik apa yang telah terbukti efektif? Terima kasih. That's a very interesting and insightful question, because many of us are deeply concerned right now by what appears to be a backlash against many aspects of the progress that we've made on working towards equality of women. And many are contesting, for example, affirmative action. I think that the basic answer lies with teachers and school administrators, that we need to have people who authentically believe in the meaning of equality between men and women, who can appreciate different views, can appreciate differences, but who also believe deeply in the idea of equality of opportunity and the freedom of each individual to pursue different paths. I think that working with examples of different kinds of leaders, there's a fascinating book
by Margaret Mead's daughter, Mary Catherine Bateson, called Composing a Life. And one of her messages is that in the contemporary world, people will not lead a linear life. They will lead diverse lives doing different things at different stages. And I think that kind of insight is what we need. And it is related to this issue of peace, of understanding. Women understand peace in very different ways from many men, and they live it in the daily life all the way to global conflicts. So I think that having this understanding of how you deal with difference and tension, how you resolve conflicts, which is part of social cohesion, that needs to be structured and built into education systems from a very early age, preschool education, as well as kindergarten, all the way through universities, and what we know we need now, which is lifelong learning, that we will be educated through our entire lives until the very end. So I think that it is an important question. How do we avoid building on people's prejudices at the same time that we address some of the motivations and images that underlie them? Thank you. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Catherine Marshall. Berikutnya, kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Ruhaini Zuhayatin, MA. Baik, pertanyaan untuk Ibu Siti Ruhaini. Dalam masyarakat yang beragam, perbedaan seringkali menjadi sumber konflik. Namun, pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian sejak dini. Bagaimana kurikulum pendidikan seharusnya dirancang agar dapat membentuk pola pikir generasi muda yang lebih inklusif dan mampu menghargai perbedaan. Kemudian bagaimana literasi keagamaan dan lintas budaya bisa berperan sebagai pendaratannya. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sangat menarik sekali ya, mengkaitkan pendidikan dengan isu perdamaian ya. Jadi Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa kebencian itu diajarkan. Nah, oleh sebab itu cinta kasih pun sebetulnya juga bisa diajarkan. Jadi ada dua hal yang beroposisi biner ini yang sebetulnya kedua-duanya adalah sesuatu yang sifatnya dikonstruksi ya. Dan sangat benar sekali seperti yang tadi ditanyakan ya, bagaimana sebetulnya kita akan mampu mengajarkan perdamaian, mampu mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan itu sejak dini. Nah, oleh sebab itu meskipun bukan hanya perempuan ya, tapi juga tentu saja laki-laki juga mempunyai kewajiban yang sama di dalam proses menjadi agents untuk promoting peace gitu ya, yang itu tentu saja kalau misalnya perdamaian itu bisa diajarkan, maka tentu saja kita harus mengajarkan sejak dini. Ya, sejak awal, sejak di dalam rumah, pendidikan dini, pendidikan dasar ya, itu adalah masa-masa kita membentuk karakter. Lemina saya kira sangat pas sekali ketika menetapkan atau merancang atau mendesain program yang melibatkan para pendidik di tingkat pendidikan dasar di dalam melakukan upaya literasi keagamaan lintas budaya di masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ya. Ini adalah satu jawaban sebetulnya secara pedagogi bagaimana sebetulnya kita dapat mengajarkan tentang sikap-sikap yang moderat, sikap-sikap yang toleran ya, yang selama ini seringkali sangat abstrak ya. Jadi literasi keagamaan lintas budaya yang dibawa oleh Lemena ini sebetulnya menjawab pertanyaan bagaimana kita mencoba untuk mengajarkan perdamaian, mengajarkan penghormatan terhadap
perbedaannya, sehingga saya terlibat sangat intens ya untuk proses bagaimana para guru mengajarkan tentang penghormatan terhadap perbedaan. Bahkan seorang guru matematika pun bisa menyampaikan tentang masalah penghormatan terhadap perbedaan yang mungkin di masa lalu itu sangat sulit ya. Seorang guru matematika bisa berbicara tentang literasi keagamaan lintas budaya ya. Tetapi kita semuanya yang ada di ruangan ini ya, bersama-sama dengan Lemena, bersama-sama dengan Istiqlal, tentu saja bersama-sama dengan DPR, pemerintah, kemudian juga lembaga-lembaga internasional seperti Ibu Catherine dan Ibu Giovanna, ya kita semuanya harus bersama-sama dan terus-menerus menyampaikan bahwa penghormatan terhadap keragaman ini adalah sebuah keniscayaan, baik itu di tingkat lokal, nasional, ataupun juga internasional, karena mobilitas manusia sudah semakin cepat dan juga arus informasi juga semakin deras ya. Kalau kita tidak melaksanakan pendidikan literasi keagamaan lintas budaya ini sejak awal, maka sebetulnya kita sedang menunggu waktu bahwa nantinya penghormatan terhadap keragaman ini dapat tergerus. Nah, oleh sebab itu, Ibu-Bapak sekalian, semua yang ada di ruangan ini, marilah kita menjadi agents in promoting peace ini lewat dunia pendidikan, baik itu formal ataupun juga informal. Dan kita masih berharap bahwa 9.000 sudah mengikuti workshop ini, dan tentu saja kita masih mempunyai ribuan lagi guru-guru yang kita harapkan nantinya akan dapat bersama-sama merawat keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia sebagai rahmat Tuhan. Keragaman dan keberagamaan di Indonesia adalah sebuah rahmat bagi Indonesia ya, dan kita harus menjadi contoh juga di dunia bahwa di dalam satu masyarakat yang sangat majemuk dan sangat plural ini, kita masih mampu untuk menciptakan satu kehidupan yang damai, berdampingan, dan tentu saja ini adalah sebuah proses untuk membentuk dan juga menguatkan kohesi sosial yang kuat dan sebagai landasan bagi kebangsaan yang tangguh, sehingga nantinya cita-cita kita semuanya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ini akan tercapai dengan baik dan juga dengan seksama. Saya kira demikian. Terima kasih, Ibu Moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Ruhaini Zuhayatin MA. Berikutnya, kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Dr. Giovanna R. Zander. Baik, kepada panitia, dipersilahkan untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Dr. Giovanna R. Zander. Pertanyaan untuk Ibu Dr. Giovanna, bagaimana konsep kesetaraan gender yang mampu membangun karakteristik holistik agar mampu saling memahami, mempercayai, dan menyayangi satu sama lain terkait pendidikan dan penguatan kohesi sosial dan perdamaian? Terima kasih. Thank you for this question, but first let me thank the Lemena Institute for creating spaces to foster understanding across cultures and religion. This is a very valuable work that I hope will really give results in the short and long term. So I understand gender equality not as gender identity. I agree that, there's need for equal rights, equal access to education, to resources, to budget. But I think the best way to understand equality is to really recognize the specificity, the uniqueness of gifts that each gender has to contribute. And so not to, and to be oneself, so to speak. So for women to honor
and recognize their own gifts and what they can bring to building peace, to educate. I like what Dr. Marshall said about the lifelong learning. I think that is such an important concept, because we can change policies, we can change laws, we need to do that. We can shape the budget, but we need also to shape the way people think and speak, the many subtle way in which women are not recognized or recognized. And it takes a long time to change the culture, the attitudes, the way people relate to one another. So I think equality has that long range term of recognizing women's gifts and what they can really bring. In terms of even leadership style, we have a different way of going around about things. We have a collaborative way. We have a more circular type of engaging others. We have the ability to network and create collaborations and relationships. So to recognize that and to really give it the space for bringing a contribution to peace. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Giovanna R. Sander. Silakan panitia membacakan pertanyaan kepada Ibu Catherine Marshall. Mari kita menyimak pertanyaan untuk Ibu Dr. Catherine Marshall. Bagaimana kita sebagai perempuan agar tetap eksis menjalin pertemanan, persaudaraan, bahkan perdamaian dunia dengan berbagai negara. Pertanyaan kedua, bagaimana agar banyak tokoh muswah yang lainnya agar bisa terlahir generasi baru. Terima kasih. So those are two very interesting questions. I think the first one speaks to the idea of networks, of working together. And then the second one is leadership. So on the networks, we do have a gift with the increases in technology, which does make it possible to do something like this webinar, where we can have a live conversation with people from very far away, different times, different places. And I think that's really a remarkable gift. Sometimes some people describe it as a miracle of modernity, and that helps. But it helps if we've met first, if we know each other, and if we know something about each other, which I think is part of the question of CCRO, is having this basic understanding of diversity, which Ibu Siti has also emphasized, which is so important. So I think that we need to do more than just talk about networks, but to work to build them, to strengthen them. And that takes work. It takes creativity. It takes an investment of time, but also an investment of care. So I think that that's very important. On the question of leadership, I mean, there are many issues, I think, starting with children, giving them a chance, making sure that you do sort of address some of the bias towards boys, which we all know, any of us who've had children are very well aware of the way that boys and girls can behave in different ways and communicate in different ways. So I think we need to take that into account. And I think another issue, which of the many that I could highlight, is really appreciating the difference in women's leadership styles, that there can be collaborative leadership. We need hierarchical leadership in crises, but we need to hear people, to listen to people. And even though it's dangerous to stereotype any group of people, I think we do know that women do have a gift that allows them to be more collaborative, that allows them to hear and to sympathize and to have empathy. I know I've had many examples of that in my leadership positions. I had one where one of my bosses was actively troubled by the idea that I would have
teams of people responsible and told me, you have to have one person in charge. And, you ask, in a marriage, do you have to have one person in charge? So I think that this question of redefining and rethinking what leadership is about and different kinds of leadership in different settings is one way to start to deal with that issue. And so thank you so much for allowing me to be part of this very remarkable event. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Catherine Marshall. Berikutnya Bapak Ibu, kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Indah Nuria Safitri. Yakni bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan yang meaningful di tengah dominasi budaya patriark dan juga di tengah konteks di mana struktur masyarakat yang tidak membangun mekanisme dan perempuan tidak dilibatkan seringkali dalam pengambilan keputusan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak. Again, pertanyaannya luar biasa ya, dalam dan tentu saja that requires a lot of attention, dan memang ini menjadi salah satu tantangan besar untuk kita di masyarakat. Pada saat kita bicara peningkatan meaningful participation atau partisipasi yang bermanfaat, yang benar-benar berarti bagi perempuan, artinya kita memang bicara ruang. Untuk bisa berpartisipasi is one thing, tapi untuk bisa berpartisipasi secara penuh dan meaningful is another thing. Jadi pertama kita harus pastikan akses itu diberikan, ruang itu diberikan. Perempuan itu kan kerap kali menghadapi beberapa stigma atau bias bahwa perempuan tidak mampu, tidak sanggup, tidak bisa, sehingga tidak dimasukkan dalam circle atau proses dari pengambilan keputusan, kepemimpinan dan sebagainya. Itu yang harus didobrak. We keep saying that we need to break the ceiling. Kita sebagai perempuan jadi memiliki semacam keperluan untuk terus menunjukkan bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita memang berhak untuk menjadi bagian dari proses tersebut. But that means it requires penerimaan dari semua pihak. Artinya pada saat kita memastikan dalam satu lingkungan perempuan diberikan akses, diberikan tempat dan ruang, semua pihak yang terkait, dalam hal ini perempuan yang lain dan laki-laki, juga harus memberikan kesempatan itu. Artinya they have to understand, they have to respect, they have to give space kepada perempuan yang lain untuk bisa sama-sama menjadi bagian dalam siklus maupun proses pengambilan keputusan, maupun berpartisipasi secara aktif di banyak isu-isu yang timbul di masyarakat. Untuk mencapai di situ memang perlu kerjasama, perlu open mindedness, perlu keterbukaan bagi semua. Artinya instead of living in an assumption bahwa perempuan tidak bisa, kita harus berikan dulu kesempatan itu. Once kalau ternyata memang belum sesuai dengan target atau sesuai dengan standar tertentu, dan ada banyak hal untuk kemudian meningkatkan atau empower women's ability. Ada banyak upaya untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan kapasitas, dan again memastikan perempuan menjadi bagian penting dari proses-proses tersebut. Sebenarnya sederhana ya Mbak, sederhana dalam arti pada saat kita berani, kita sebagai perempuan berani untuk masuk dalam lingkungan tertentu dan menyampaikan bahwa look, ini terkait dengan hidup saya, hidup orang-orang di sekitar saya, dan saya ingin berkontribusi, then we are in that position to again first break the ceiling. Setelah itu tentu saja sebagai perempuan kita juga perlu mendukung perempuan yang lain yang memiliki keinginan untuk melakukan hal tersebut. Jadi first thing first, we need to give space, we need to give access, dan kita harus berikan kesempatan itu kepada semua. Along the way tentu saja akan ada banyak hal ya, misalnya intinya be bold, be brave, and then make sure that you continue to empower yourself. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Indah Nuria Safitri. Berikutnya kami persilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Mercy Christy Barens ST. Memang sesuai dengan amanat Undang-Undang
45 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kita sudah punya banyak sekali perda tentang pengarusutamaan gender, kemudian peran ranah politik perempuan juga diberikan dengan keterwakilan perempuan di DPR, DPRD. Kemudian ada juga anggaran khusus untuk perempuan di parlemen. Namun Ibu, di sisi lain pada tataran empiris tidak jarang budaya patriarki itu masih mendominasi dan berakar kuat. Mohon Ibu masukan untuk bagaimana optimalisasi kita sebagai perempuan atau undang-undangnya secara merata dan menyeluruh di seluruh daerah. Apa sih yang sebaiknya harus dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya luar biasa ya. Sebagai lawmaker ya, penentu kebijakan publik bersama-sama dengan pemerintah, tentunya kita paham benar ya cara kerja pemerintah. Kadang-kadang juga kita greget juga karena pendekatannya sangat project minded. Begitu dana selesai, habislah seluruh aktivitas. Jadi tidak ada keberlanjutan dan seterusnya. Sebenarnya yang paling pertama dalam rangka pengarusutamaan gender, yang paling pertama dalam aspek yang sangat substantif dan strategis adalah merubah mindset perilaku dari aparatur pemerintah, bahwa gender mainstreaming itu bukan sekedar project base, tetapi itu sebuah perspektif pisau analisis yang harus dipakai di seluruh pengambilan keputusan, sehingga kebijakan-kebijakan yang bersifat sensitif gender, equality gender, setara dan seterusnya bisa dicapai. Dan jangan berpikir bahwa hanya aparatur laki-laki aja yang nggak punya perspektif gender. Banyak juga aparatur perempuan yang nggak punya perspektif gender. Ya, ini penting sekali ya. Sehingga mereka paham bahwa dalam rangka mengembangkan program, memasukkan unsur-unsur keadilan dan kesetaraan gender. Saya kasih contoh konkret ya. Isu tentang listrik misalnya. Itu sangat maskulin banget. Tetapi kalau perempuan pemangku kebijakan tidak mengambil bagian untuk menyelesaikan persoalan listrik sampai di kampung, maka perempuan desa akan menyiapkan 7 jam, menyiapkan mulai dari belah kelapa sampai ada lampu teplok yang pakai minyak kelapa di malam hari, itu pekerjaan perempuan. Jadi ini contoh-contoh kecil kita menggunakan pisau analisis gender, air dan seterusnya. Jadi yang paling pertama itu mindset dalam kerangka untuk menentukan kebijakan publik yang strategis dan inklusif dan setara gender. Yang kedua, tidak diabaikan juga dari aspek teknis. Taruhlah aparatur kita latih, kita didik, motivasi mereka kita dan daya kritis mereka terhadap isu gender dan seterusnya. Tetapi what is the next? Di dalam mata anggaran, APBD, APBN, sampai ke dana desa, APBDes, ada nomenklatur anggaran yang harus dimasukkan. Ini sangat teknis, tetapi ini sangat kritis untuk perempuan. Gender budget ini kita ikutin sampai seteknis kayak begini. Nomenklatur harus kita masukkan supaya program, kebijakan, anggaran nyusul menjadi satu. Baru kemudian ikutkan dengan implementasi, monitoring, evaluasi, dan follow up action untuk terus mengawal isu-isu pembangunan gender ini. Yang terakhir dari sisi praktikal implementasi. Kadang-kadang kebijakan ada, uang ada, di tingkat implementasi nggak jalan. Berarti ada persoalan dari sisi sistem, governance. Hari-hari ini saya harus mengatakan governance kita rada-rada buruk, korupsi sangat besar sekali. Jadi walaupun ini relevansinya apa, tapi ini relevansinya amat sangat penting. Bagaimana memperkuat isu kredibilitas dan akuntabilitas publik, transparansi di dalam upaya pelayanan publik yang gender sensitif. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Mercy Christy Barens, ST. Berikutnya, kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Ruhaini Zuhayatin, MA. Langkah dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk dapat mempromosikan literasi keagamaan dengan peranan perempuan Indonesia dari berbagai budaya, seni, tradisi, hak asasi sebagai unggulan promosi internasional? Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Bali ya. Bagaimana kita meningkatkan literasi LKLB ini dan juga hal-hal yang terkait dengan modalitas Indonesia ya. Jadi kita sebetulnya memiliki begitu banyak ya
pengalaman-pengalaman kita merawat keragaman ini. Jadi jauh sebelum Indonesia menjadi Indonesia, sebetulnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cukup moderat ya, dan dan ini adalah satu modalitas yang sangat menguntungkan kita sebagai bangsa Indonesia. Meskipun demikian, memang di sana sini masih ada bias-bias kultur ya. Tadi Ibu Mercy menjelaskan bagaimana persoalan budaya patriarki dan juga masalah-masalah struktur ya yang ada di dalam masyarakat dan juga di dalam pemerintahan. Nah, ini yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana kita mampu merawat yang kita miliki ini. Apa yang dilakukan oleh Lemena adalah mencoba untuk merawat kembali hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ini, sambil juga memberikan satu perhatian, pengertian bagaimana kenali tantangan-tantangan yang ada di dalam masyarakat yang sangat dinamis ya. Jadi masalah bagaimana kita menjadikan ini menjadi satu modalitas dan contoh untuk negara lain ataupun juga untuk dunia. Ini sebetulnya sangat bergantung kepada kemauan kita masing-masing dari individu kita untuk bersama-sama menjadi agen itu, menjadi agen peace building, ya, menjadi agen peace building, terutama perempuan. Karena di dalam masalah konflik misalnya, seringkali perempuan ini dilihat sebagai target ya, bukan sebagai agents gitu. Jadi ini harus menjadi bagian dari proses perubahan mindset, di mana perubahan mindset itu fokusnya adalah pada persoalan pandangan agama dan budaya. Nah, oleh sebab dua mata pisau ini harus sama-sama diasah ya. Dua mata pisau ini harus diasah. Satu adalah tadi Mbak Indah menjelaskan bahwa ini harus tetap diasah. Bu Mercy juga demikian sebagai satu representasi kepemimpinan perempuan. Yang kedua juga mengasah bagaimana sebetulnya peran-peran perempuan di dalam budaya dan agama di blending menjadi satu. Bagaimana kemudian perempuan dan juga laki-laki ini menjadi agents gitu ya, menjadi agents untuk promoting peace gitu, yang ini terus-menerus harus dilakukan. Dan tentu saja kalau kita semuanya bergerak yang ada di dalam seminar ini, masing-masing ada di dalam lingkungannya, maka sebetulnya selesai Ibu besar ini bisa kita persembahkan kepada dunia. Jadi cerita-cerita baik dari banyak daerah itu sesungguhnya adalah sebuah kekayaan bagi kita, dan kita bersyukur sampai saat ini kita tetap menjadi Indonesia, tetapi juga kita tidak boleh lengah dan tetap waspada bahwa ada sebetulnya akar-akar konflik dari keberagaman agama dan budaya kita, dan oleh sebab itu dengan kewaspadaan itu kita mencoba untuk bergerak menjadi agents of promoting peace. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Ruhaini Zuhayatin MA. Berikutnya kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Dr. Giovanna R. Cisander. Bagaimana pendidikan dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap kesetaraan gender? Apa contoh konkret dari negara atau komunitas yang berhasil menerapkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial? Kami ingin belajar darinya. Demikian Ibu, terima kasih. Thank you for the question. I don't know how successful we are, but at least we could put our resources together, right? So I would go back to what I said before. It's good to work both on the content side and on the attitude side as we educate. For the content side, I didn't say much, but it is one way to promote gender equality is to think of a curriculum that also is not one-sided. So when I studied, for example, I studied philosophy,
I only studied male philosophers. I had no idea there were women philosophers. The same thing for literature. In literature, there are, I don't know, 50 male authors and maybe 2 female authors that are in the curriculum. So the redesigning the curriculum is very critical in promoting this idea. Otherwise, and I think a lot of people can relate to this. Otherwise, women internalize those voices that said, "Oh, there are no women who do this," or "Women are not capable of doing this," and we internalize it. We become our own enemies many times because we believe what we hear and what we are taught. And so curriculum is very important, but also the way, for example, for me, I'm thinking the way the teaching time is handled. I still find that male students tend to speak up more. They tend to speak up for a longer time. They're more assertive. They sound like they know exactly what they're saying, which is not always the case, but that's the way they present themselves. And this may be cultural. I don't know if it applies to your culture. And women have a more of a subdued, quiet way. And so how do you make sure that they find their own voices? Even in the pedagogy, in the way you teach, that is very important to make sure not just that people get equal time, but they really find self-respect and self-understanding. So I think curriculum and method and pedagogy is just as important as practicing every day the change of attitude. It's a lifelong learning that will never cease. And so it's something to keep in mind and to practice all the time, first of all, in our own lives, and then to model it for others as well. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Giovanna R. Cisander. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengirimkan pertanyaannya. Juga kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pemaparan dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Dengan demikian, kita telah sampai di penghujung acara webinar internasional kita kali ini. Akhir kata, atas nama Masjid Istiqlal dan Institut Leimena, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber dan pemberi sambutan yang telah hadir di acara ini. Juga kepada Bapak Ibu peserta webinar, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain dimanapun Anda berada, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini. Selamat malam untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya.